Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi belajar agama. Minggu lalu anak-anak sudah belajar mengenal anggota tubuh. Sudah menceritakan 3 anggota tubuh, fungsi dan cara merawatnya. Ibu berharap anak-anak melakukan itu setiap hari. Hari ini kita mau belajar dari bab 6, tubuhku milik Tuhan. Ayo anak-anak buka buku cetak halaman 39. Ini menjadi alasan kenapa anak-anak harus merawat tubuh. Karena tubuh anak-anak milik Tuhan. Kepala milik Tuhan. Tangan milik Tuhan. Kaki milik Tuhan. Karena semua milik Tuhan, anak-anak harus rajin cuci tangan pakai sabun. Keluar rumah pakai masker, anak-anak istirahat yang cukup, makan sayur, makan buah supaya anak-anak sehat, tidak terkena virus. Kalau sehat, pasti anak-anak semangat untuk belajar di rumah. Kita mau belajar bab 6 supaya anak-anak tahu, satu, bahwa tubuh ini milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang membentuk anak-anak di dalam perut mama. 2, supaya anak-anak tahu cara menggunakan tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara menggunakan tangan supaya Tuhan itu senang? Bagaimana cara menggunakan kaki supaya Tuhan itu senang? Ayo anak-anak kita nyanyikan satu lagu. Tanganku kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, jadi pujian tadi nak mengatakan bahwa tangan digunakan untuk kerja buat Tuhan. Mulut memuji nama Tuhan. Kaki menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Anak-anak bisa nyanyikan lagu ini kembali di rumah. Setelah minggu lalu, anak-anak sudah belajar tentang tokoh Alkitab yang menggunakan seluruh tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Contohnya, Maryam, hidupnya, tubuhnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita juga belajar tentang Petrus yang dia menggunakan kakinya untuk berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan tokoh-tokoh yang lain tentang Paulus, tentang Sakeus, tentang Maria. Semuanya mereka mempergunakan tubuh mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat belajar. Paulus menggunakan tangannya untuk menulis surat kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen di gereja supaya mereka tidak sedih, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Supaya mereka tidak takut kalau ada orang yang menceritakan hal-hal yang tidak baik, ajaran sesat ya. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tetap ingat apa yang pernah disampaikan oleh Paulus. Jadi nak, sekalipun Paulus ini di dalam penjara, dia rajin untuk menulis surat. Nah, jemaat juga senang nak. Mereka waktu terima surat dari Paulus, mereka baca dan mereka senang. Mereka semangat lagi. Mereka percaya kepada Tuhan dengan membaca surat-surat dari Paulus. Pak Paulus juga nak menggunakan tangannya untuk membuat tenda. Pak Paulus berjalan untuk menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Bapak Paulus butuh juga uang untuk makan.
makan. Nah, supaya punya uang, Pak Paulus membuat tenda. Jadi tangannya dipakai untuk membuat tenda. Selain itu, Nak, berdoa, memuji Tuhan. Nak, memuji Tuhan itu bisa dengan nyanyian. Kalau anak-anak bernyanyi, atau kalau anak-anak langsung bilang, Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Itu juga memuji Tuhan. Dan membesarkan nama Tuhan adalah cara menyatakan bahwa tubuh ini milik Tuhan. Ya, mengapa tubuh ini milik Tuhan? Oke, Tuhan itu yang menciptakan kita. Selain itu, ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ingat anak-anak, Tuhan Yesus ada di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Ibu selalu sebut anak-anak itu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan, berarti sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Di hatinya ada Tuhan. Kalau di hati ada Tuhan, berarti anak-anak wajib merawat tubuh. Bukan saja, Nak, merawat dengan membersihkan, rajin mandi, tetapi menjaga diri dengan tidak suka berbohong, mencuri, membantah orang tua. Kita belajar, Nak, pertama Maria menggunakan telinga untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Maria di sini saudara dari Lazarus. Jadi, Lazarus, Maria, Marta ini kakak beradik. Nah, Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Nah, saat Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Marta itu senang sekali, Maria juga senang. Jadi, Marta itu sibuk sekali menyiapkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Masak-masak di dapur, kasih makanan yang enak, minuman yang enak. Tetapi, kalau Maria itu duduk di kaki Tuhan Yesus, dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dengar. Dia dengar. Dan biasanya, Nak, kalau sudah mendengarkan pasti melakukan. Akhirnya Tuhan Yesus itu menegur Marta. Marta, kok Marta itu sibuk sekali di belakang. Kata Marta, suruh Maria saudaraku bantu Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, lebih baik seperti Maria. Dia duduk mendengarkan dulu apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, sekarang anak-anak bagaimana mendengarkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada lagi. Anak-anak tidak bisa melihat langsung Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai dan hadir bersama-sama dengan anak-anak. Nah, untuk mendengarkan Tuhan Yesus, satu, anak-anak baca firman Tuhan. Alkitab, di situ ada perintah Tuhan Yesus. Di situ ada janji Tuhan Yesus untuk anak-anak. Selain itu, anak-anak pergi sekolah minggu. Anak-anak mendengarkan video ibadah yang Ibu kirimkan setiap hari Sabtu. Di situ anak-anak bisa mendengarkan pesan Tuhan Yesus. Dan yang pastinya melakukan. Menggunakan telinga, mendengarkan ibu guru, pak guru mengajar, waktu menasihati anak-anak, menegur anak-anak, mendengarkan cerita Alkitab, mendengarkan orang tua, mendengarkan nasihat kakek dan nenek, mendengarkan nasihat paman. Kalau anak-anak sakit ke rumah sakit, ibu dokter menasihatkan, anak-anak juga mendengarkan.
Ada Sakeus nak yang kedua. Kalau Sakeus menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Jadi Sakeus ini nak kerjanya itu dia memungut pajak. Tapi kadang Sakeus ini suka bohong. Jadi kalau Ibu Lili kasih contoh ya, kalau pajaknya misalnya 10.000, dia bilang 20.000. 10.000-nya dikasih ke pemerintah, 10.000-nya dia simpan untuknya. Jadi Sakeus ini korupsi. Dia tidak jujur mengambil yang bukan miliknya. Nah, Tuhan Yesus ini kan terkenal lah. Ada di mana-mana hebat, bisa melakukan mujizat. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, orang-orang semua ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sakeus juga. Tetapi badan Sakeus itu pendek dia. Dia orang dewasa, tapi dia pendek. Akhirnya dia naik pohon. Anak-anak perhatikan. Dia berusaha untuk naik pohon agar bisa melihat Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, Sakeus turun, aku mau pergi ke rumah Sakeus. Jadi Sakeus senang. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus. Sakeus kasih makanan yang enak. Kemudian kata Sakeus, Tuhan Yesus, kalau aku dulunya suka ambil punya orang, sekarang aku mau kembalikan lagi kepada mereka. Dan Tuhan Yesus senang. Kata Tuhan Yesus, hari ini keselamatan ada di rumah Sakeus, untuk Sakeus. Jadi Sakeus itu nak, dia membuka hati menerima Tuhan Yesus. Jadi tidak saja terima Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, tetapi dia buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Buktinya apa? Kalau dulu dia suka berbohong, ambil yang bukan miliknya, sekarang dia kembalikan lagi. Jadi anak-anak juga begitu, terima Tuhan Yesus di dalam hati, agar anak-anak itu diberkati, dan anak-anak menjadi milik Tuhan selamanya. Inilah hati yang sudah menerima Tuhan Yesus. Selalu ada sukacita, firman Tuhan selalu diingat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, Tuhan, mau nggak saya lakukan ini? Kalau tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak dilakukan. Nah, tugas untuk anak-anak ibu hari ini, anak-anak semua buka buku cetak halaman 49. Hari ini kita mau belajar ya, Nak, ya, buat keterampilan. Anak-anak baca buku cetak halaman 49 supaya lebih paham lagi tugasnya. Jadi Ibu Lili mau anak-anak membuat kartu dari kertas. Kartu ya, Nak, ya, kartu dari kertas. Lebih bagus kertasnya yang tebal. Bisa kertas karton, atau buffalo, atau lainnya yang tebal. Nah, anak-anak terserah mau buat kartunya. Besar kecilnya terserah anak-anak. Di dalam kartu, anak-anak tuliskan doa. Doa ini sebagai janji bahwa tubuh anak-anak adalah milik Tuhan. Contohnya ada 2 Ibu Lili kasih. Di dalam kartu itu ditulis, aku akan belajar keras untuk memuliakan Tuhan. Atau bisa juga tulis nama anak-anak. Akunya diganti nama anak-anak. Kedua, aku akan menggunakan mulutku untuk berbicara hal-hal yang baik. Nah, anak-anak bisa warnai ya agar terlihat cantik. Kartunya nanti anak-anak bisa gunakan untuk pembatas buku cetak agama. Kalau sekarang sudah bab 6, anak-anak bisa taruh di bab 6. Nanti kalau masuk bab 7, kartunya ditaruh di bab 7. Terima kasih anak-anak.